Iya betul. Anak punya prinsip juga, kalau antum nggak nekat, antum nggak bakal jadi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita vakum lumayan lama, jadi kita balik lagi di Stigma Bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu, cutting saya. Jadi kita bakal ngebahas tentang, kan kita ini mondok, kita bakal ngebahas tentang emang anak kuliah mondok itu bisa berorganisasi. Jadi kita kedatangan narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah. Jadi kita minta dari Mas Haris buat. Jadi Mas Haris ini tuh banyak banget relasinya guys, sumpah. Jadi sampai hampir ke luar negeri kan ya. Kalau misalnya jadi terus ikut kegiatan banyak lah di Jakarta apa segala macem. Jadi kita bakal dengerin cerita dari Mas Haris sendiri. Sebelumnya Mas Haris tuh tahu Stigma tuh dari mana sih? Nah, langsung jawab nih. Langsung aja boleh. Nah, itu dari yang biodatanya dulu sebelumnya. Itu yang agak menarik ya untuk kita bahas nih. Sebenarnya kayak kita tahu lah Stigma itu kan yang asalnya itu pondok pesantren terus mendirikan instansi pendidikan perguruan tinggi kan. Nah, itu sebenarnya kita sama sekali tidak punya informasi ke Stigma. Nah, ini agak menarik sebenarnya. Karena waktu kami masih SMA, itu kami sering menyibukkan diri dengan komunitas. Jadi antum kenal juga Nanda, Alpin, Diki. Nah, itu kami satu circle di SMA. Itu dulu bahkan sebelum kami lulus itu kami pernah mendirikan namanya LDM, Lembaga Dakwah Madrasah. LDM itu kami buat sebagai oposisi ke sekolah kami dulu. Karena kami lihat itu sebenarnya kalau organisasi keagamaannya itu ada namanya Kisma, kajian mahasiswa. Walaupun kami siswa tapi kalau di situ namanya mahasiswa. Nah, itu kami lihat tuh ini organisasi kok nggak proper sih, nggak sesuai sih. Katanya kajian Islam tapi kok nilai-nilai poin-poin Islamnya kurang dibawa itu kan. Nah, itu kami buat LDM, Lembaga Dakwah Mahasiswa atau Madrasah. Nah, dari situ terus kami muncul ide lagi buat komunitas baru dan lumayan luas, itu namanya Relawan Quran Merasi. Fanpage-nya masih ada di Facebook, di Instagram itu masih ada walaupun udah vakum bertahun-tahun. Udah 2 tahun terakhir ini kami nggak menjalankan RKM itu. Padahal RKM itu sebenarnya cikal bakal kita mendapatkan beasiswa di sini. Nah, itu yang menarik. Pada suatu hari itu kita menyebarkan Al-Quran. Per hari ini kita itu mungkin udah ribuan Al-Quran kita sebarkan di TPA, tempat belajar Al-Quran. Gratis gitu? Gratis. Maksudnya Al-Qurannya terus dapetin dananya itu? Nah, itu. Kalau mau cerita lebih jauh lagi, waktu itu di sebelah desa, di sebelah rumah Ana itu ada tempat TPA. Tahu kan TPA ya? Iya. Tempat belajar Al-Quran. Ana tuh lihat tempatnya itu kurang fasilitas. Bahkan Al-Quran untuk mereka belajar itu satu Al-Quran bisa 3 anak. Wah, prihatin banget. Prihatin banget. Terus TPA itu kan kayak kebanyakan kalau anak-anak itu kan masih Iqra. Di situ Iqra-nya nggak ada. Jadi gurunya itu menulisnya di papan tulis. Jadi semua santri di situ, kalau kita nyebutnya santri aja ya. Iya. Santri di TPA itu mereka Iqra-nya jilidnya tuh sama semua. Karena mereka nggak ada punya Iqra satu-satu. Jilidnya sama semua. Misalkan baru buka Iqra 1, jilid 1, ditulis dulu di papan tulis sama gurunya itu. Nah, mereka belajar baca. Nah, Anam dari situ melihat prihatin. Kemudian Ana ada kenalan ustadz yang menunjukkan Ana pertama kali tentang salafi lah, tentang ini. Terus Ana cerita, Ana ngeluh. Mungkin ada yang kenal juga Ustadz Dimas itu. Ana ngeluh, ini ada TPA tapi kok susah banget dia fasilitasnya gitu. Lagi pula ini kan di desa kan. Nah, langsung sama Ustadz Dimas itu disuruh suruh buat poster kan. Buat aja poster Mas, nanti saya share ke ustadz-ustadz lainnya gitu. Nah, kemudian di-share, ternyata melebihi yang kami minta. Jadi yang kami minta itu cuma 10 Al-Quran, 10 TPA, sama papan tulis, sama lampu. Karena gelap banget di ruangan itu. Yang masuk ke kami itu donasinya itu sampai 7 atau 8 juta gitu. 7 dan 8 juta. Terus kita dapat kenalan donatur mushaf Al-Quran terbesar di Indonesia juga, ada di Pekanbaru. Itu namanya Ustadz Siswa. Sampai sekarang masih ngechatin anak, gimana Mas, masih jalan nggak ini? Nah, itu yang mendukung, mensupport kami 100% beliau. Jadi kalau kita butuh, misalkan ada tempat Al-Quran yang butuh Al-Quran, nah itu nanti kita tinggal chat aja, alamat, nomor yang penerima, ya gitu aja, free ongkir, free semua. Oh, langsung dikasih? Langsung dikasih. Mungkin karena perjalanan Pekanbaru ke tempat kita itulah yang jeda waktunya itu kan. Nah, dari situlah Ana lihat, ternyata mengajak kebaikan orang itu mudah.
asalkan niat kita tuh tulus gitu kan. Nah, Iya. nggak mungkin kan duit 8 juta itu tadi cuma ana puterkan di satu TPA yang Iya, iya. anak ceritain awal tadi. Jadi anak sama teman-teman anak itu langsung rebukan ini gimana ini. Ini ada project kayaknya bagus banget prospeknya buat kita gitu kan. Jadi kami ngumpul termasuk Nanda, Alvin, Diki itu ngumpul, ya udah kita buat aja komunitas kecil-kecilan. Namanya dulu belum relawan Quran Menasih, baru Tabata gitu. Oh. Relawan Tabata gitu. Kemudian kesini banyak yang support, banyak yang ini, kami maintain sistemnya jadi lumayan bagus. Hmm. Bahkan suatu hari, nah ini masuk ke kenapa Ana masuk stigma ya. Suatu hari Ana ikut kajian di Darussalam cabang Timbas. Ana ketemu langsung sama Ustadz Sigit itu, minta nomornya. Terus Ana nawarin, Ustadz ini di Darussalam butuh Al-Quran nggak gitu. Nah, kata beliau, iya mas butuh, bisa langsung disalurin ke sini aja gitu kan. Nah besoknya Ana nelpon Ustadz Ciswo itu yang donaturnya itu, kemudian dikirim 3 hari atau 4 hari setelahnya itu. Nah Ana nganterin ke Darussalam, kebetulan di situ ada Ustadz Jundi dulu. Oh. Ustadz Jundi Suherdin. Nah, Ustadz Jundi Suherdin. Jadi anak tuh langsung di interviewnya sama Ustadz Jundi. Ustadz Jundi waktu itu ketua bagian SDM, belum ketua yayasan. Terus ya udah ditawarin kan, kata Ustadz Sigit itu masih ingat nah. Antum mas daripada cuma bagi-bagi Al-Quran, mending antum ke Stigma aja. Dulu tawarnya 2, Jamil atau Stigma. Jadi antum kalau lulus nggak cuma bagi-bagi doang kan sekarang, tapi antum juga bisa ngajarin Al-Qur'annya gitu. Antum bisa sosialisasi tentang metode-metode belajar Al-Qur'an gitu kan. Itu belum langsung tak iyain. Oh, masih mikir dulu. Masih bingung. Pulang cerita sama orang tua, dari orang tua sih sebenarnya nggak setuju karena Oh iya, orang tua nggak setuju. bukan setuju, keberatan gitu. Soalnya anak satu-satunya anak yang tinggal sama mereka. Karena kakak anak itu dari SMA itu udah sibuk dengan kehidupannya sendiri. Karena dia kan orang berprestasi. Dari SMP bahkan pulang pergi kota ke Palembang, ke Musirawas lagi, Palembang ke Musirawas lagi, jarang di rumah pokoknya. Dan waktu anak SMA itu kan beliau juga kuliah. Jadi ya yang sering menghabiskan waktu bareng orang tua itu di antara kami kan cuma anak kan. Iya. Jadi berat banget bilangnya ya cari kuliah deket-deket sini aja. Nah kebetulan ada tawaran kuliah lagi dari komunitas anak yang dulu. Anak dulu tuh deket sama Fornusa. Fornusa tuh Forum Rohis Nusantara tapi yang regionalnya Musirawas itu. Nah Dari sebelum ke Stigma-nya ternyata udah aktif banget udah buat lumayan aktif. ini. Kami buka komunitas lagi itu. Komunitas kalau yang relawan Quran itu kan cuma fokus relawan Quran kan. Nah kalau yang kami buat tuh namanya Kopaja. Kok aja? Ya, Kopaja, Komunitas Pemuda Hijrah. Kan kayak gitu. Ide. Kalau zaman-zaman dulu kan masih semangat-semangat gitu kan, Komunitas Iya. Pemuda Hijrah. Kami buat kajian sehari semalam itu di salah satu desa ya ujung banget desanya itu. Buat kajian satu hari semalam dihadiri sekitar 30 sampai 40 Berhasil, ada yang datang. Ada datang. Gokil. Itu dari kan kita Fornusa itu kan Rohis, tahu kan Rohis? Rohani apa sih? Iya. Kurang tahu kan ini ya Kalau- singkatannya ya. Pokoknya kalau di SMA itu Kayak di organisasi OSIS-nya keagamaannya itu Rohis. Iya. Nah, di regional Lana itu ada beberapa SMA kan. Ada 4 atau 5 SMA gitu, swasta dan negeri itu. Atau 6 atau 7 banyak lah. Nah, itu yang mentor kami itu kan memang memang pengalamannya udah lumayan luas ya. Lumayan luas dan relasinya juga udah bagus. Jadi pas kita buat event banyak yang datang dari malam itulah kepikiran udah kita cetusin aja, kita deklarasikan aja Kopaja Komunitas Pemuda Hijrah. Nah dulu base camp kita tuh di sekretariat PKS di Musirawas, itu base camp kami ya. Karena kalau kita mau informasi aja ya, misalkan Rohis terus komunitas mahasiswa Muslim Indonesia atau kami itu yang mobilisasi kan orang-orang PKS. Nah dari situ kemarin dapat beasiswa gini karena kami ya termasuk Ana sama Nanda itu kan kami sama Alvin juga bertiga, tapi kalau yang si Diki kan ke Bandung dulu ya. Ke Oh. Bandung setelah berapa waktu itu ke Bandung, dan Alvin kerja sama ibunya kan. Ya, jadi yang sisa waktu luang itu cuma Ana sama Nanda yang sering banget gerakin ini. Nah, ya setelah itu kita belajar terus buat eventnya ya baru satu itu sebenarnya. Terus orang-orang yang ngajak kami itu ternyata tertarik dengan kinerja kami kan. Kalau kita tuh memang benar-benar militan, kapanpun dipanggil langsung datang, kita buat event-event yang bagus lah, kajian-kajian itu anak-anak SMA itu. Ya, terus kita ditawarin pas mau lulus SMA itu ditawarin, mending antum ikut ini aja, nanti
kuliah di Unpari, kalau di daerahnya itu namanya ada Unpari. Nanti itu orang dalamnya itu banyak kan dari organisasi kami itu. Iya. Dan kita bisa usahakan dapat KIP. Oh. Nah, ternyata di PKS itu Indonesia ada namanya itu, kalau Ana nggak salah ya, pokoknya waktu dulu itu ada beasiswa aspirasi kalau nggak salah. Beasiswa aspirasi itu biaya kuliahnya gratis. Nah, biaya hidup, living cost dan segala macam kita itu di KIP-nya. Jadi ya udah full gratis tanpa ada ikatan biaya sama sekali. Itu nggak perlu ngeluarin duit. Ya nggak perlu ngeluarin duit. Enak Ya banget. KIP kan sekarang 5 juta apa berapa ya? 5 juta kan per satu semester kan. Iya. Ya tuh hidup 1 juta di daerah gitu lumayan gede itu. Ya, gede banget lah. Apalagi kita bisa pulang pergi kan kalau rumah deket sama kampusnya. Sebenarnya Ana juga tertarik dengan itu, tapi waktu itu nggak ada minat kuliah. Ini sebelum Ana dapat dari Binbas kan. Iya. Nah terus Ana setelah lulus SMA itu kerja di Tahiti sekitar 6 bulanan atau berapa, terus dapat proyek bangun peternakan kambing. Sering Ana cerita di story WhatsApp Ana itu kalau Ana pernah dapat proyek peternakan kambing. Nah habis terakhir itu pas proyek Ana itu gagal, peternakan kambing itu gagal, Ana merasa kayak ternyata capek, ngejar dunia itu capek banget. Nggak ada habisnya emang. Gak ada habisnya. Terus dapat tawaran dari Binbas itu kan. Ana kalau tawaran dari Binbas itu udah langsung excited kan. Iya. Tapi orang tua Ana masih dipertimbangkan. Terus Karena Ana apa ya? Karena ini ya, karena sering di rumah dan sering ngebantu, sering di rumah. jadi ngerasa hilang tenaga nih satu. sering di rumah dan memang orang tua Ana tuh sayangnya brutal lah, kayak soalnya anak yang sering dengan mereka itu cuma Ana. Kakak Ana itu jarang. Jadi mereka ngerasa kalau misalkan Ana pergi, kakak Ana juga nggak selalu di rumah. Kehilangan langsung nggak ada Ya, ini sama sekali. biasa lah orang tua. Orang tua kan kayak gitulah kasih sayangnya. Ya udah seminggu itu Ana yakinin orang tua Ana itu. Akhirnya disetujuin dan perjalanan Ana mau ke stigmanya ini mulus banget. Orang tua Ana hampir nggak ngeluarin duit buat ongkos Ana. Terus ada pihak-pihak yang bantu Ana itu. Pihak bantu Ana waktu Ana masih di Jamil kan, Idat Lugo kita di Jamil. Iya. Itu hampir 1 tahun Ana bulanan itu dikasih orang. Kan nggak bisa kerja ya. di Jamil. Donatur lah bahasanya. Donatur lah, buksinin Iya. ya bahasa kita kan. Hampir setiap bulan itu kasih duit dan lumayan. Kalau di Jamil kan kehidupan kita belum terlalu banyak pengeluaran lah. Seger banget lah di sana. Soalnya kan peraturannya beda juga kan. Nah, ya udah ya itu kisahnya. Kisah kenapa dapat beasiswa di Stigma. Wah, Nah, terus kacau ngajakin banget. Diki dari Bandung tuh langsung ke sini. itu ngapain sih? Siapa? Kerja dia. Mas Diki. Kerja di Bandung. Tak telepon ini ada beasiswa nih mau diambil gak? Gas. Bahkan yang paling semangat di antara kami itu sebenarnya Diki. Ya mungkin kalau ada ustadz-ustadz yang lihat ya. Diki itu orang yang paling semangat ke Binbas dulu. Yang jadi support Keren. kami itu malah Diki sebenarnya. Karena sering cerita sama teman-teman. Mungkin kalau lihat kita yang sekarang agak kurang serius dalam ini ya karena nggak tahu motivasinya. Manusiawi lah. Kita juga nggak bisa terlalu mengklaim kalau orang ini buruk, orang ini terlalu kurang. Kita nggak bisa kayak gitu lah. Kita nggak tahu usaha mereka dari awal dan apa yang mereka tuju kita nggak tahu. Jadi kualitas orang tuh masing-masing lah. Nah karena kan kita tuh ngebahas tentang gimana sih kok anak mondok bisa berorganisasi apa enggak, kuliah mondok lagi kan. Sedangkan yang orang tahu di pikiran orang-orang mondok nih udah pasti nggak bisa keluar, abis itu nggak boleh main HP, nggak boleh ketemu ikhtilat lah, cewek sama cowok, apa segala macem. Nah, jadi gimana sih kok bisa awal mula di Stigma dan memulai organisasi itu dari internal kah atau emang iseng-iseng main keluar, terus eksternalnya tuh tiba-tiba kenal dan ayo kayaknya lu asik deh dan lu bisa berorganisasi langsung gitu apa gimana itu ceritanya? Nah ya, sebenarnya kan kalau basic kami itu memang basic di sosial ya. Kami itu memang basicnya sosial. Ini prodi yang diambil PBA ya? PBA. Harusnya Ilkom dong. Harusnya Ilkom. Ilmu komunikasi dong harusnya. Pas nggak ada Ilkom. Iya, ya, mau gimana Nanti ya? diajuin pilihan. Ya, mungkin dari Stigma bisa ngajuin Ilkom lah, ilmu komunikasi. Buat kita manusia yang sering berkomunikasi tuh berikanlah kita tempat Banyak gitu. yang Tolonglah. berpotensi. Banyak banget kita, walaupun banyak ngomong tapi kita ngomongnya bermanfaat kok. Ya kita kan basicnya sosial. Bahkan dari Jamil itu kan ketat ya. Kami internal kami sendiri, anak Diki Alpinanda itu pernah mengajukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan kegiatan sosial waktu yang kami buat itu ternyata sampai disorot sama wali kota. Waktu kami liburan pulang, ada banjir di Kecamatan Selangit di daerah. Udah di Stigma tuh. Di Jamil.
Oh, di Jamil. Jamil Iya, ya, iya, iya. semester 1 semester 2. Iya, iya, iya. Itu kegiatan ya kita runtutkan ya Iya. semester 1 semester 2 itu. Kami pernah ngajuin kegiatan untuk apa namanya? Bantuan bencana alam. Jadi waktu itu di Kecamatan Selangit itu ada banjir bandang yang mengambil banyak kerugian lah. Ekonomi nggak jalan di situ kan gara-gara banjir dan segala macam. Kami ngajuin, kami buat proposalnya, kita buat flyernya, buat segala macamnya itu, dan ternyata tembus. Kami itu kalau nggak salah ya, Anan juga lupa ini, udah 2021-an itu, sampai ngirim 10 ton beras kalau nggak salah. Wah, 10 ton beras atau berapa, pokoknya Anan lupa nominalnya ya. Tapi sampai disorot wali kota itu kegiatan itu. Dan itu kan Anan membawa nama, dulu itu ada yang kami buat tuh Lembaga Dakwah dan Masyarakat. Lembaga dan Dakwah Masyarakat Majelis Aturut Al-Islami cabang Musirawas itu kan daerah kami. Nah, itu kegiatan pertama kami. Dan yang lucu dari situ, kan dari kami itu nggak ada yang bisa naik mobil kan. Sedangkan Iya, itu iya. mobilitasnya butuh mobil kan. Soalnya jauh banget dari kami tinggal ke Kecamatan Selangit itu 2 sampai 3 jam lah. Kalau nggak salah ya. 2 sampai 3 jam. Jauh Nah, itu banget. kan kalau pakai motor bawa Beras. beras berton-ton itu kan nggak bisa juga kan. Mampus lah ya. Nggak bisa juga. Jadi kami minjem mobil, Diki itu malamnya belajar mobil di YouTube. Langsung banget. Langsung Ya banget Allah, belajar. Makanya senekat itu. Makanya Ana juga Belajar mobil di YouTube. Ana punya prinsip juga, kalau antum nggak nekat, antum nggak bakal jadi orang. Tuh, dengerin. Optimis lah minimal. Nah, jadi Coba deh. malam tuh kami, Diki kan yang paling berani kan dia kan. Udah, aku aja yang belajar mobilnya. Jadi lihat di YouTube itu semalaman, cara oper gigi, cara pokoknya semua lah, semua dipelajarin. Paginya sebelum kami bawa beras Iya, itu, bawa barang-barangnya. belajar dulu di lapangan keliling-keliling. Wah, ini udah bisa nih. Ayo lah guys ya, gelas ngambil beras. Gokil, langsung perjalanan 2 jam 3 jam. Iya, langsung 2 jam. Astaga. Kami jalannya pelan banget soalnya. Kalau misalkan ada truk besar, jangan gak usah dibalap. Udah di belakang aja pelan-pelan. Yang penting nyampe, oh ya udah. Wah, masih ada videonya sampai sekarang itu, kalau diceritain itu seru banget sih. Gokil banget. Itu sampai disorot sama kalau di situ bukan wali kota sih, bupati. Nah, disorot bupati, didengar sama Binmas Pusat. Nah, kami deket banget tuh sama Ustadz Lukman, Ustadz Jundi dulu tuh. Sebelum, ya karena kami kegiatannya nggak fokus lagi ke situ, mungkin lupa dengan kita dulu kan. Ya itu awal-awalnya di situ. Nah, terus kami tuh sering kumpul bertiga, bahas ini gimana nih kita nanti ke depannya tuh gimana. Bahkan Ana tuh kalau di Jamil dulu, buku Ana tuh fullnya tuh bukan catatan pelajaran, Dena, Oh, rancangan ya. rancangan. Kalau sekarang Iya, masih iya. kasih bentuk Dena. Jadi nanti bentuk sekolahannya gimana yang bagus. Terus nanti finansial strateginya gimana. Idealis sekali ya. Idealis itu memang apa ya, karena memang dari keluarga-keluarga yang konseptor gitu ya. Kan kalau di organisasi itu ada 2 tipe kan, konseptor sama yang lapangan. Iya, iya. Nah, Ana termasuk orang yang konseptor. Kalau orang konseptor ditaruh di lapangan nggak Oh, jadi. nggak bisa. Atau orang lapangan ditaruh di konseptor nggak jadi. Jadi memang benar-benar ada plotnya masing-masing lah. Nah, makanya, dan orang yang paling diterima di organisasi itu sebenarnya konseptor. Karena dia lebih banyak ngomongnya Iya, di organisasi itu. Nah, ini kita masuk ke organisasinya ya. Iya. Jadi sebenarnya kunci pertama ketika kita di organisasi itu jangan cuma ikut-ikutan. Kalau kita organisasi cuma ikut-ikutan, mending nggak usah ikut organisasi. Minimal Itu, kita guys. sering cari panggung. Kita jangan terlalu idealis, nanti kita apa ya, cari muka, ya nggak masalah. Memang kita harus cari muka biar kita punya value. Kalau kita nggak cari muka, siapa yang mau lihat kita? Kalau Kan? cari muka bahasanya terlalu kasar. Personal branding. Personal branding, Nah, personal personal branding, tuh. di lingkup kita, di organisasi kita. Jadi kita harus sering ngomong, sering bantah orang, bahkan sendiri kita bantah. Itu nanti kita bakal dinilai, ini anak ada potensi. Ini anak bisa kita ajak di bagian-bagian ini. Nah, yang selama anak berorganisasi di luar ya, eksternal itu, yang anak lakuin ya kayak gitu. Anak mencoba jadi oposisi dari semua orang yang di situ. Hatta di stigma pun anak memposisikan diri anak itu sebagai oposisi. Jangan, ya kalau kita jadi koalisi
instansi kita ya kita cuma jadi pengekor aja kan. Iya, Jadi pengekor aja. Dan harapannya juga BEM tuh kayak gitu seharusnya tuh. BEM tuh harus jadi oposisi di stigma. BEM. Jadi apa yang menjadi kekurangan stigma nanti evaluasinya di BEM. Kan BEM lebih dekat dengan mahasiswanya. Sedangkan pengurus kita kan ya sibuk di administrasi dan segala macamnya kan. Iya. Nah, jadi BEM tuh harusnya dimensi lain untuk mensupport mahasiswa itu. Ya, harapannya kayak gitu. Nah, terus ya Bentar lagi lengser juga bentar gitu. lagi lengser Iya, ya. jadi ya Tapi- ya udah lah guys ya. Tapi pertumbuhan BEM stigma ini lumayan lah. Dari ini angkatan ketiga BEM kita 44. Kurang tahu deh sekarang. Anak dulu kan di divisi luar negeri juga kan. Luar negeri apa? Iya luar negeri anak dulu di BEM. Nah, jadi ya kayak gitu. Harus memposisikan diri sebagai posisi lah. Oposisi ya kita berpendapat dengan argumen bukan sentimen. Kalau kita berpendapat dengan sentimen ya kita cuma emosi-emosi buta aja. Iya. Emosi-emosi buta, gak Jelek jelas, banget kayak gak ada gitu. nilainya. Tapi kalau kita argumen kita memang on point segala macam itu ya kita bakal dihargai orang kok walaupun kita sering nyeletuk. Jadi kalau kita cuma sentimen nggak suka apa pendapat orang gara-gara kita nggak sependapat, nah itu namanya sentimen. Tapi kalau kita nggak suka pendapat orang karena kita ada argumen lain yang kuat juga, nah itu baru bagus. Tuh guys, On point. ngomongnya udah kayak orang-orang organisasi kan. Ya Gila, kita emang apa ya? keren banget. Harus diawali dari hal-hal yang itulah. Ketika kalau kita pingin punya value di organisasi kita kayak gitu, kita harus jadi orang-orang terdepan. Jangan cuma pengekor. Kalau cuma pengekor kita buang-buang waktu. Kalau kita cuma ada seminar, cuma jadi peserta, minimal jadi MC atau jadi moderator. Jadi kita tampil di depan layar tuh lebih sering. Iya. Nah, kalau kita cuma jadi peserta ya kita dapat ilmu, tapi kita nggak dapat apa suasana ketika kita berada di depan orang-orang itu. Iya loh, males banget gak sih kita harus apa ngebuntutin lah bahasa coba kasarnya, jadi buntutin pengekor. jadi anggota. Kapan nih kita memimpin gitu? Ya kita apa ya idealisnya seperti itu ya. Kita harus punya, Berarti gak terlalu apa kayak gak terlalu masalah ya mau mondok apa enggak? nggak masalah sebenarnya. Selagi apa yang kita lakukan itu masih sejalan dengan prinsip pondok. Ya kita membawa di punggung kita stigma ya apa yang menjadi prinsip stigma ya kita pegang teguh di luar. Tetap ada batasannya. Dan sebenarnya tuh yang menjadi pembeda stigma itu sebenarnya kalau hadir di organisasi luar, di organisasi eksternal lah, itu harusnya memang harus jadinya pembeda. Kayak kemarin Rivaldi itu kan, Rivaldi itu keluar ikut kegiatan itlak selama 7 hari itu kan. Iya. Dia sering jadi imam, jadi imam. Jadi kan kita ada nilai-nilai yang kita bawa, religi. karena kita stigma, Iya. basis kita kepondokan, ketika kita ikut organisasi di luar ya kita posisikan posisi kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah itu jadi pemimpin doa, ya sederhana itu tapi kita bisa punya tempat lah minimal. Tapi mungkin kan ada yang kayak misalnya nih yang rasa malu kayak aduh gue bisa nggak ya, aduh gue kayak gitu-gitu tuh kan berat banget tuh kalau misalnya di luar kayak pertama kali. Kan Ana pernah ikut juga tuh acara apa sih waktu itu? DPP atau Iya, DPP. Itu pertama kali banget guys, sumpah itu rasanya kayak yang kita di sini cowok semua, terus di sana kita harus berbaur sama cewek yang ngomong kita harus ini gimana cara gini. Itu tuh kita bener-bener ketahan diri kita. Aduh, malu. Ntar kalau diliatin dikit ntar kita kegeeran. Kayak oh ini suka nih, ini suka nih. Kayak gitulah. Berarti sebenarnya mau berorganisasi kalau mondok pun ya nggak terlalu masalah ya. Malah harus jadi apa dimensi kita sendiri lah. Iya, Anak-anak malah pondok itu keren nggak sih? Lebih kalau bisa kita berorganisasi, ya kita bisa mempelajari birokrasi ya, administrasi dan segala macam. Tapi kalau kita cuma mondok, ya kita mungkin bisa ngisi pengajian. Tapi instansi pendidikan kita itu nggak hanya tumbuh dengan kita jadi guru. Iya, bener. Tapi kita jadi gimana jadi TU-nya, gimana jadi manajemennya. Nah itu kita ilmu-ilmu itu sebenarnya nggak kita dapatin di sekolah, di instansi kita atau di kampus kita. Kampus luar pun gitu, nggak bisa dapet itu. Jadi organisasi itu sebenarnya kampus kedua untuk kita belajar administrasi, birokrasi dan segala macam. Kalau kita nggak sering kayak gini Rivaldi nanti
audiensi dengan bupati. Iya. Nah kalau kita nggak pernah audiensi sama bupati, pas kita misalkan ada event apa di daerah kita di cabang kan, kita nggak tahu gimana caranya komunikasi dengan orang-orang di atas kita, Bener. orang-orang pejabat. Nah itu kita dapetin sebenarnya di organisasi, dan organisasi pun nggak mengajarkan kita secara material, nggak secara teori-teori, mereka langsung praktek. Iya, bener Makanya banget. orang yang baru masuk pun langsung dikasih pekerjaan-pekerjaan berat itu bukan karena mereka memaksa kita untuk bekerja berat, tapi mereka memaksa kita untuk Bisa. bisa hal-hal kayak gitu. Nah, Ya itu sebenarnya gitu. anaknya di organisasi itu seperti itu. Anak sejauh ini yang anak rasain, anak tuh introvert parah sebenarnya. Anak Apaan guys, orang kayak gini bilangnya introvert coba. introvert parah. Nggak Anak pertama percaya. kali ya, Gak percaya. kan Introvert macam apa kayak gini? makanya anak juga berarti apa yang anak usahain itu jadi bener. Anak dulu kan kalau di Jamil kan jarang presentasi ya, jarang presentasi. Ketika pindah di sini semester 3 suruh presentasi, padahal teman-teman setiap hari ketemu gitu, ngomong itu gagu kan, gitu kan. Anak-anak merasa, ini gimana sih? Padahal ide itu banyak. Anak kan konseptor kadang bisa lewat tulisan, bisa ini kan, gak harus diucapin kan. Ide anak tuh banyak, misalkan ada materi kasih anak pengen jelasin, tapi terhalang oleh jam terbang kita. Ketika kita berada di demam panggung gitu lah. Ketika kita Itu berada di depan tuh jadi Ngeblank tau. ngeblank. Nah Itu yang paling nah parah. itu anak tuh pernah di posisi itu. Mungkin antum nggak percaya, tapi anak pernah di posisi itu. Bahkan harus menyiapkan itu di depan kaca, harus ngomong gini, harus ngomong kayak. Anak sampai sekarang masih sering kalau antum deket asrama, pasti anak sore-sore itu ngomong-ngomong sendiri. Bukan gila ya? Bukan gila, Bukan soalnya public speaking tuh Penting banget ya. soal jam terbang, bukan soal teori. Kalau orang belajar public speaking cuma teori-teori baca buku apa itu nggak bakal jadi. Jam terbang, pembiasaan lah. Kalau kita udah punya habits, banget sih. mentalitas yang kuat itu, ya kita nanti di depan apapun udah santai aja. Udah nggak ada rasa-rasa canggung, rasa-rasa ngebleng-ngebleng itu udah nggak ada lagi. Tuh guys, jadi kalau mau berorganisasi di Stigma, apalagi Stigma ini kan mondok ya Mas ya. Jadi aman. Intinya ya itu yang udah udah diinformasiin sama Mas Haris. Jadi kita menuju ke relasi-relasi apa aja nih. Tapi kita minum dulu nggak sih? Kayak haus banget ini. Masih Ini belum dapat denger endorse nih tuh. Tuh denger gak guys? Cek. Tuh masih ada kereknya, berarti baru ini. Makasih loh bagian konsumsi. Mungkin besok bisa apa gitu minumannya. Jangan ini. Kalau misal FYP bisa dapat Iya, FVP bisa. minimal brand-brand lokal Jogja lah mas. Iyalah, nggak apa-apa kita nerima aja. Tapi algoritma YouTube tuh sekarang dipengaruhi sama eksistensi kita. Semakin kita sering interaksi di YouTube, misalkan antum ada akun Stigma itu, ya udah sering interaksi, sering scrolling. Kita punya video, punya akun kan. Iya. Kita sering scrolling itu akan mempengaruhi algoritma kita juga. Oh, Sekarang kayak gitu algoritmanya itu. walaupun scroll doang. Iya cuma scrolling doang. Ya kayak Facebook Informasi guys, tuh. kayak Buat Facebook yang nggak lah. tahu. Kayak Facebook. Dulu ya kalau kita main Facebook, semakin kita sering nge-like, postingan kita tuh semakin jangkauannya semakin luas. Oh iya ding, tahu nggak yang sorry dipotong ya. Waktu zaman Covid yang kalau scroll dapat duit. Wah, kayak gitulah. Oh gitu. Jadi sekarang ya exposure dari sebuah platform, dari sebuah akun itu ya tergantung eksistensi kita. Kita sering muncul di situ. Kalau kita cuma buat akun, kita upload seminggu, kemudian buka lagi akunnya, susah growth-nya, susah berkembangnya. kita aja ini bagian media nih, woi. Postingan satu doang, apa yang mau di scroll? Ngapain? Tapi ya doain lah, mudah-mudahan ini kan bentar lagi. Yang semangat dong bagian media, yang semangat dong. Mana suaranya? Yang semangat dong. Nah, jadi kan kita ke relasi ya. Nah, Mas Haris tuh di sini apa aja sih yang udah Mas Haris dapat? Di luar nih kan kita deket-deket kampus-kampus gede banget nih. Ada yang deket kita UIN, ada UAD, ada UMY, UGM apa segala macam. UGM jauh lah. Ya itulah. Jadi
banyak juga kan organisasi yang di UIN kayak contohnya ITLA. Itu berarti Mas Aris ikut juga tuh kalau ITLA. ITLA di DPW-nya ikut. No. Di DPW-nya. Tapi nggak jadi orang pentingnya. Ya nggak apa-apa, Nggak jadi tapi orang kan pentingnya. udah nyampe nama ke ITLA itunya aja Sempet keren banget. ditawarin jadi koordinator tapi Ana nggak mengiyain. Karena konseptor. Karena konseptor. Iya. Jadi kita walaupun nggak jadi orang penting tapi bukan orang penting, nggak ada jabatan tapi kita jadi orang yang jadi pertimbangan. Sadar diri juga ya kan, maksudnya kita tahu oh nih gue nggak bisa nih di bagian ini, ya udah gue ngambilnya bagian yang gue bisa aja. Kan orang-orang banyak banget tuh Mas yang ngejarnya jabatan, wah gue Tapi pengen nggak lihat terkenal nih. kapasitas diri. Aduh, Sebenarnya kalau Ana prinsip Ana tuh nggak kayak gitu. Ana lebih keren lagi ya, lebih keren lagi. Kita bukan siapa-siapa tapi pendapat kita selalu ditunggu. gila banget itu, emang. Nah, itu lebih enak lagi. Emang kayak kita nih misalnya contohnya di belakang layar Di lah. belakang layar. Orang-orang taunya belakang layar. si ini Jadi yang nge-up. padahal yang doktrin dia, ide-ide Ada dia di tuh belakang. ada orang di belakangnya, Emang- ada emang gila konsultan. banget. Nah itu lebih keren sih menurutku. Orang-orang yang di belakang layar tuh lebih keren daripada orang yang di depan. Walaupun ya orang di depan tuh keren juga sih. Tuh gila banget sih emang kayak gitu. Nah ini tadi yang nggak tak ceritain ya. Hmm. Jadi awal semester kan kalau kesini semester 3 semester 4 Iya. itu Ana buat organisasi lagi. Namanya Robito Tolibin Sumatera. Mungkin kalau kalian pernah ikut nggak? Pernah join? Belum ikut ya? Itu Nggak tahu. kegiatan kami sangat bagus banget. Bagus banget. Ya bukan mau mengungkit ya, tapi waktu itu ya kita buat sahur sama iftar gratis untuk Di sini? Di sini. Oh iya. Hampir berapa bulan. Terus kami buat pengadaan kitab gratis. Kitab gratis itu sampai berapa Wah, kali. kok berhenti? Nah, berhenti itu ya masalah internal Ana sendiri Oh, sih. masalah internal Ana ya. sendiri. Oke lah. Karena Ana ngerasa terlalu enggak terlalu mencolok banget gitu kegiatan itu. Bahkan sitar di musola itu kami yang ngadain. Sitar kalian yang kalian pakai itu kami yang ngadain. Gokil. Ngadain. Terus Baru tahu nih. banyak lagi lah. Robito Tolibin Sumatera itu dulu ada kajian makanan. Kajian makanan Itu khusus buat ini orang Sumatera doang. tapi banyak yang ikut, orang Lombok, Masasa, Oh. segala macam itu dulu ikut. Itu kami buat kajian pekanan setiap minggu pagi. Pengajarnya langsung dari alumni Al-Qasim dulu, Ustadz Ibnu Hajar. Boh. Nah itu kami kasih konsumsi, kami kasih ini, jadi teman-teman itu ikut kajian itu nyaman. Itu di luar kegiatan pondok-pondok yang ada di sini. Itu dulu ada itu bertahan setahun lebih lah, setahun lah bertahan itu. Terus semester 5 itu kami udah sibuk dengan kehidupan sendiri ya, tugas-tugas segala macam. Kemudian banyak proyek-proyek, mulai dapat kerjaan freelance kayak gitu. Nah itu udah tak tinggalin, 100% tak tinggalin. Ya, termasuk BEM Stigma dulu kan ada iftar. Nah itu Iya. Sampai sekarang alhamdulillah. alhamdulillah sampai sekarang masih dilanjutkan ya. Masih kadang. Makanya cek Instagram BEM guys. Jadi biasanya tuh Senin Kamis ya kita adain gitu buka puasa. Dulu tuh lumayan ya, bisa dapat 70 porsi sahur dan buka itu. Oh, di organisasi itu. Bisa itu. Oh, gokil banget. Sampai ya semua orang ngumpul itu di situ, orang-orang Sumatera. Ya sebenarnya mau mempertahankan itu tapi teman-teman kurang konsisten. Dari anaknya sendiri kurang konsisten termasuk. Soalnya kalau misalkan memanage satu organisasi yang lumayan cangkupannya luas itu sendirian tuh capek banget. Itulah guys, istiqomah tuh susah banget susah banget istiqomah. Jadi harus perbanyak apa? Kalau istiqomah perbanyak apa? Kurang apa? Enggak tahu. Istighfar. Perbanyak istighfar guys. Jangan misu mulu. Dia gitu. Ya gitulah. Terus katanya sempet ke Jakarta ya, ikut acara Di Jakarta, Muktamar itu. Nah, tuh gila guys, sampai ke Jakarta. Nah itu bahkan di posisi itu ya, di posisi itu pun Ana masih jadi introvert. Soalnya itu kan semester berapa sih ya? Nggak usah gitu lah. Udah sampai ke Jakarta introvert loh. Itu masih Di introvert. sana ngapain? Nah, Ana mulai terbuka sama dunia luas tuh. Sebenarnya Ana susah berteman tuh susah. Ana orangnya susah berteman. Milih ya. Bukan milih-milih, Ana tuh sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika kita berteman tuh kan harus mikirin perasaan orang lain, mikirin itu. Nah, Ana tuh susah. Makanya Ana kalau sosial Ana tuh mulai Ana perbaikin lah. Waktu itu ya, Ana kayak gitu.
Anda sering slack sama teman-teman Anda sendiri, misalkan sama internal kami di GLP segala macam itu sering slack. Karena Anda tuh terlalu idealis gitu, terlalu kolot lah kalau bahasa Jawa Iya, itu. iya, iya. Anda mulai terbuka wawasan Anda pas Anda muktamar itu di Jakarta itu kan. Kalau dibilang informasinya di mana itu Nanda semua. Nanda itu lebih konseptor lagi daripada Anda sebenarnya. Nanda itu lebih konseptor lagi daripada Anda. Berarti kita salah ngundang, guys. Dia inisiator Hima. Kita salah ngundang. Hima PBA itu inisiatornya Nanda yang diriin. Tapi Mas Haris ketuanya. Tapi anak Ini ketua Hima yang juga, kedua, guys. kan anak kedua. Iya. Generasi kedua. Iya sih, tapi kan berpengaruh juga lah. Jadi Ya, lumayan dari ya sebenarnya pintu pembukaan bisa berorganisasi di luar itu ya Hima ini. Karena anak ketua Hima. Jadi karena ketua Hima ini jadi bisa ya, merobos kemana-mana. Jadi kan kita udah punya value sendiri ketua kan. Seenggak-enggaknya kita membawai di instansi kita, mahasiswa di instansi kita. Jadi ketika kita kumpul di organisasi luar, kalau di organisasi kita itu pasti erat dengan namanya FGD, fokus grup diskusi. Nah itu setiap kali ada event pasti ada FGD-nya. Nah itu sering kita ngobrol, sering kita ngomong. Jadi ya yang jadi orang yang dominan ngomong. Dari situ anak pertama kali di muktamar tuh belum sama sekali bisu sama sekali, gak punya omongan sama sekali. Diem tapi anak ngamatin ini. Oh ternyata organisator di luar tuh kayak gini ya. Wah itu lebih keren lagi, weh. Hype organisasi itu kayak gitu ya rasanya. Gimana tuh, enak ya? Enak, jadi diskusinya jalan. Terus apa ya? Mereka yang mereka bahas itu bisa apa aja bisa mereka bahas. Yang gak enak tuh beda pendapat nggak sih? Sering ribut, sering. Sebenarnya ribut masalah pikiran tuh nggak masalah ya. Iya sih. Kalau kata pepatah itu kan katanya dikatakan pikiran kalau diperdebatkan. Wah, gila tuh. Gitu kan. Haris Januari 2024. Terus kelanjutannya pikiran yang tidak mau diperdebatkan berarti seorang itu bukan sedang berpikir tapi sedang berdoa. Sedang memikirkan sesuatu, ingin harapan ini. Nah, itu kan doa, gak ingin diperdebatkan apa ya. Nah, sedangkan kalau pikiran yang sesungguhnya konsep segala macam ini harus diperdebatkan biar kita tahu sejauh mana efektifnya pikiran kita itu. Konsep yang kita buat tuh efektif. Berarti perlu debat tuh perlu juga. Perlu debat. Bahkan Anda masih ingat ya ini saya waktu datang ke Binbas dulu. Ya misalkan kita punya pendapat sesuatu ya harus kita publish agar orang yang lebih tahu masalah itu mengomentari pendapat kita. Apakah pendapat kita benar atau salah. Nah, ya untuk validasi kredibilitas pendapat kita tuh dengan cara mencari perdebatan gitu. Itu, guys. Gila nggak? Berarti Mas Haris ini lihat dan dengar dari cerita awalnya temennya Mas Haris nih. Jadi sebenarnya Mas Haris tuh datang ke sini beramean ya. Ada berapa orang sih? Empat orangan. Jadi mereka tuh kayak pilar-pilar yang memulai organisasi lah. Mereka yang ya gitulah guys yang udah kalian denger kayak gimana. Mungkin dari Mas Haris ada pesan-pesan buat teman-teman Stigma bercerita yang pengen ada yang pengen masuk Stigma terus lihat ntar mondok gue nggak bisa ikut BEM, ntar mondok gue nggak bisa ikut organisasi luar, ntar mondok gue nggak bisa gini gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan gitu buat teman-teman. Pesan paling utamanya itu mondok itu value menurut Anda. Mondok itu value. Organisasi itu sebagai pendukung dari ilmu-ilmu agama kita. Kalau kita apalagi kita kader-kader cabang gitu kan. Yeah. Kalau kita cuma memahami ilmu agama segala macam, tapi kita tidak bisa tahu caranya birokrasi, administrasi dan segala macam, nanti ya kita cabang yang diamanai kita nggak bakal berkembang. Ya mungkin dari segi siswanya bisa kompeten, tapi kan instansi itu butuh pertumbuhan juga. Benar. Gimana kita dapat bantuan dari pemerintah, itu kan butuh nego-nego, butuh lobby-lobby di pemerintahan. Itu harus ada kemampuan kayak gitu lagi, kemampuan birokrasi, administrasi dan segala macam. Kalau misalkan niat kita cuma jadi pengajar ya mungkin mencukupkan diri dengan mondok itu udah cukup banget ya. Tapi kalau kita punya planning yang lebih luas lagi, kita jadi pengajar sekaligus jadi orang-orang yang memikirkan perkembangan instansi kita, ya kita harus berorganisasi. Tuh guys, gila. Dan di Stigma, alhamdulillah sejauh ini nggak membatasi organisasi. Selagi kita masih membawa prinsip-prinsip
stigmanya sendiri. Gitu guys, jadi ya tepuk tangan dulu gak sih? Iya. Ini Mana? Oh, tepuk Ini tangan belum dong. membahas relasi ya udah 45-nya pada Udah dong tadi tuh ngebahas relasi Oh, udah, tentang ini. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lagi langsung aja ke Instagram ya Mas Haris. Apa tuh Instagramnya? Instagramnya Brutolomeo Kuma. Bartolomeo Puma itu tuh Instagramnya. Dia sering itu tuh Instagram udah kayak Instagram artis guys. Jadi kegiatan apa aja tuh di foto-fotoin, didokumentasikan. Jadi Ini juga mungkin tak jelasin dikit ya kenapa harus kayak gitu. Instagram medsos kita itu fungsinya untuk personal branding. Gitu. yes, benar banget. Jadi setiap kegiatan yang kita punya, kita tuh harus upload. Kenapa? Karena relasi orang-orang yang di kontak kita itu ya kalau cuma sekedar teman-teman ya mungkin lihatnya Oke lah. ini alay banget sih. Tapi kan ada orang-orang lain. Ketika kita kegiatan ini, kita upload, kemudian ada orang masuk, "Oh, Mas, saya pingin buat ini, bisa nggak bantu buat ini?" Nah, itu kan kita menjadi freelance kita juga. Nah, selama ini Ana dapat freelance itu gara-gara Ana sering upload kegiatan Ana. Jadi, ternyata Mas sampean bisa gini toh. Nanti bantuin kami di posisi ini. Ada yang ngechat kayak gitu? Ya gitu, ada yang ngecek kayak gitu. Makanya jadi teman-teman ya jangan ngerasa medsos itu sekarang standarisasi medsos itu terlalu rendah. Emang. Medsos cuma dibuat apa ya? Jeduk-jeduk, scroll JJ, udah kayak akun mati, nggak ada profilnya, nggak ada Instagram, postingan nol. Jadi ya platform-platform kayak gitu tuh jadi tempat kita personal branding. Iya. Jadi tujuan kita ngupload kegiatan itu bukan pamer ya untuk menarik orang tertarik dengan kita. Dan kalau misalkan exposure dari postingan kita itu luas, nanti ada orang yang datang ke kita. Alhamdulillah terbaru ini kita di Amorfati Institute dapat kerjasama sama ada yayasan di Jakarta itu. Nanti bulan 12 nanti taken kontrak. Tuh ada Mas Haris ini tuh ada ini juga apa sih namanya kalau kayak gitu-gitu? Ana termasuk founder di Amorfati Institute. Amorfati tuh apa sih? Coba simpulin dikit. Sedikit aja. Kayak sedikit sedikit. Apa tuh Amorfati tuh apa sih orang tahu Amorfati? Jadi Amorfati itu sebenarnya kegelisahan kita, jawaban dari kegelisahan Ana sendiri. Ana tuh kan orangnya haus ya, sering haus tentang Minum dong. pendidikan, tentang pengetahuan lah. Oh iya. Tapi ketika Ana ingin mengakses pengetahuan yang Ana butuhkan saat itu, banyak kelas-kelas yang menarik harga yang mahal. Nah jadi untuk menjawab kegelisahan Ana kan nggak punya duit nih, mau masuk kelas-kelas itu, ya udah Ana bikin sendiri aja. Gila, membuka kelas gratis gitu Kelas lah ya. gratis untuk sekarang udah 5 pertemuan dan alhamdulillah semua pemateri kita orang-orang yang ahli expert, profesor-profesor dari kalangan rektor Goks. dan gratis sekarang. Gratis itu. Di Amorfati Institute itu udah ada 580 peserta. Tuh guys, hampir 1.000. Nah, habis 1.000 dan kita sedang memaintain website alhamdulillah karena bulan 12 ini kita nggak ada seminar sama sekali. Kita maintain website, maintain struktural organisasi. Insya Allah nanti bulan 1 kita konferensi Tuh, konferensi internasional. keren banget guys. Gila gak? Itu kita tuh tadi kayak Mas Haris tuh masih segini doang yang kita tahu. Sebenarnya tuh gede banget. Jadi Kacau mendukung banget. buat gabung Amorfati. Iya, kalian nih biar bagian media kerja lah. Nih Amorfati nih di sini nih. Nih. Ya, Amorfati ya, link Amorfati. Jadi kayak gitulah guys. Insya Allah gratis 100%, bahkan kami masih merancang kegiatan persiapan masuk kuliah. Oh iya. Jadi ternyata di Amorfati itu setelah Ana mapping, pesertanya itu banyak yang dari dosen-dosen kampus-kampus ternama juga. Hah, dosen? Dosen. Pesertanya dosen? Pesertanya dosen-dosen. Bahkan tanda tangan Ana. My God. Sekarang tanda tangan Ana tak hilangin. Karena Ana merasa, wah ini terlalu nggak baik lah, nggak bisa. Tanda tangan Ana menandatangani dosen, Iya, dosen-dosen. sertifikat. Jadi dosen itu dapat sertifikat dari tanda tangan Ana. Ana Tapi gitu boleh? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan. Ana memang termasuk. Oh, tawadu. foundernya. Nah, Ana mau mematiskan diri dulu. Tawadu Sekarang lah. udah terhapus. Sekarang cuma tanda tangannya cuma satu dari partner kami, Ustadz Dr. Rusna. Tuh. Nah, jadi cerita dikit ini ya. Ya boleh. Masih ada waktu nggak ini? Masih bagian media. Masih Ntar ada kalau waktu ya? misalnya udah selesai waktunya biasanya langsung mati. Langsung mati ya. Oh, langsung dong. Jadi program kami yang terbaru ini kita membuat kelas persiapan kuliah. Jadi ternyata yang problemnya di siswa-siswa kita di pelosok-pelosok itu nggak tahu informasi. Pertama nggak tahu informasi, kedua nggak tahu gimana caranya masuk kuliah,
Makanya kenapa di desa-desa itu banyak orang yang nggak melanjutkan kuliah? Karena tidak tahu informasi. Nah, jadi Amor Fati ini memobilisasi ini. Gimana caranya kita bisa sosialisasi ke pelosok-pelosok, kan karena background kami dari desa juga kan. Biar mereka tuh dapat fasilitas kuliah. Bukan kami memberi beasiswa ya. Jadi konsepnya tuh gini nanti. Kita buat kelas, ngumpulin, karena di situ juga ada beberapa yang dari guru-guru SMA, guru-guru ini, nanti kita kumpulin jadi satu. Nanti kita buat kelas per peminatan. Jadi misalkan, ternyata aku minat di teknologi. Nah, nanti kita buat kelas persiapan masuk kuliah teknologi, teknik. Gitu. Jadi kayak buat preparing buat menuju ke ininya ya. Jadi ketika dia kuliah, dia udah punya prinsip-prinsip dasar dari ilmu tersebut. Nah, itu masih kami godong sampai sekarang, tapi nggak tahu ini nanti bakal bisa. Semoga lancar lah, semoga lancar lah. Ya, itu project terbesar kami terakhir. Dan nanti bulan 12 rencananya ini ada seminar offline pertama Amor Fati Institute. Gokil. Di mana? Sama di Jogja. Maksudnya Tempatnya. Kalau sekarang mungkin langsung spill dikit-dikit lah. Masih nyari tempatnya ya, karena itu masih di konsep dulu. Tapi pematerinya kita bersama Profesor Khairul Anwar yang kemarin webinar sama kita. Itu beliau pernah jadi associate professor di Jepang Advance apa gitu, James. Dia pernah jadi dosen di Jepang. Dan dia termasuk orang yang menemukan 4G LTE. Itu guys. Nah, makanya ini nanti seminarnya mau sosialisasi tentang kuantum teknologi. Tuh. Jadi kita nanti bahas tuntas kuantum teknologi bersama Amor Fati Institute di Yogyakarta. Untuk tempat dan waktunya belum kami share karena kita masih maintenance lah. Gila. Keren banget, tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Gila. Udah. Kacau banget. Jadi ya gitulah guys. Tuh kayak nggak kacang-kacang kan orangnya. Kita tuh ya gitulah, hidup harus bersosialisasi ya, mulainya dari sekarang. Semuanya segala macam, mau kita berorganisasi mau di pondok, mau di luar, mau gimana pun, pokoknya kita harus mulai dengan pastinya bersosialisasi dulu sih. Mondok bukan alasan kita nggak growth up. Jadi mondok tuh bukan itu, jadi orang yang cuma belajar, tapi kita bisa bikin sesuatu yang hebat. Ya benar. Walaupun kita sedang mondok. Jadi bukan ini disclaimer ya, bukan kayak agama mulu gitu, enggak. Tapi kayak kita tuh udah tahu nih posisi kita lagi di dunia, tapi gimana caranya kita juga kejar dunianya juga gitu. Kita bersosialisasi, jangan kayak apa ya, kalau pernah nih ada kejadian, ini cerita aja guys, ada salah satu, bukan ustadz sini lah, ada ada salah satu ustadz jauh lah, dia nanya kan, jadi kayak anak waktu itu ngabdi, ini cerita dikit guys, ngabdi, terus ngabdi ini kan, itu lagi masa-masanya COVID, masa-masanya ini, apa sih namanya, iya swab, yang pokoknya yang harga sejutaan, nah itu mahal banget kan ya, terus itu lagi pulang tuh, nah sedangkan di pondok kita dulu, ada apa namanya, ada kayak harus PDM gitu loh, ngabdi gitu, ngabdi selama setahun. Nah, anak tuh dapatnya di tempat ini. Terus, anak kan posisinya di Kupang. Jauh dong, otomatis pesawat. Terus, swab lagi itu 1 juta. Wah, banyak nih pengeluaran. Dan dari sananya udah, nih mas, kapan datang? Yang lain sudah pada datang dan ngajar apa segala macam. Terus, oh iya, Ustaz, nih bentar gini-gini. Kita masih ngurusin juga di sini, lumayan harganya apa segala macam. Terus dia nanya, tinggalnya di mana? Oh saya di NTT, harus di Kupang. Gak bisa naik kereta aja. Itu guys, makanya kalian harus tahu. Kupang itu beda pulau sama Jakarta. Sama Jawa tuh beda pulau. Jadi itu langsung ngasih tahu kan ke orang tua. Ini maksudnya gimana ya? Kok kayak gini? Ya gitulah guys. Intinya tuh kayak kalian tuh perlu informasi tuh dari segala macam tuh. Jangan kalian hantam dengan dalam masalah agama nggak boleh gini, dalam masalah enggak, jangan guys. Jadi kalian perlu juga gitu, dunia tuh penting juga karena kalian tuh lagi di dunia, nggak ada yang suruh kalian ngejar dunia, tapi kalian harus memposisikan diri kalian sebagai muslim yang tahu kalau kalian gua lagi di dunia nih, jadi bukan agama doang yang gua kejar. Kalau misalnya agama doang mah tinggal duduk diam terus tiba-tiba bilang udah sholat di Mekah.
Jadi gitu guys. Makasih banyak Mas Haris, keren banget. Sama-sama. Keren banget. Pokoknya ya kita juga minta doanya buat BEM biar makin maju walaupun kita dikit lagi lengser. Ya ke bawah-bawahnya nih podcast nggak bakal berhenti. Iya, Ya, bagus. terus buat Mas Haris lancar terus. Amin, amin. Amor Fatinya makin besar. Amin. Mungkin udah itu aja guys dari kita Stigma bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.